Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhid bihan najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini pertemuan ke-11 tentang keutamaan Islam. Babu qaulillahi ta'ala fakim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ini bab menjelaskan tentang ayat Fakim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama, wajahmu terhadap agama hanifa dengan lurus. Maksudnya lurus itu menuju tauhid, meninggalkan kesyirikan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu, di atas agama yang lurus. La tabdila li khalqillahi. Tidak ada perubahan pada makhluk-makhluk Allah. Ciptaan Allah itu tidak ada perubahan. Fitrahnya Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Masail munasabatul babil lil kitabi wa hiyal amru bil istiqamati alal islami. Kecocokan, kesesuaian bab dengan kitab, yaitu karena Islam ini adalah agama yang sempurna, maka kita diperintahkan istiqomah. Wahia al-amru bil istiqamati alal islami, maka kita diperintahkan untuk istiqomah di atas Islam, wassabati alaihi, dan perintahkan untuk teguh di atas Islam itu, wal hadru minal bid'ai wa taghyiril islami, peringatkan tentang bid'ah dan perubahan Islam. Islam ini sudah sempurna, begitu ada yang merubah Islam maka kita diperingatkan. Yang kedua, al-amru bi-islamil wajhi lillahi, perintah untuk menyerahkan wajah kita untuk Allah, menyerahkan wajah kita kepada Allah. Wal muwafaqati alal fitrati wa hiya dinul mustaqim, dan perintah untuk bersesuaian dengan fitrah agama, yaitu fitrah itu adalah ad-dinul mustaqim, agama yang lurus. Jadi agama yang lurus ini adalah fitrah kita. Yang ketiga, ats-tsabatu 'alad dini wa in kana aktsarun nasi la ya'lamun. Pentingnya kita itu untuk teguh di atas agama walaupun kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kita perintah untuk teguh di atas agama. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim itu mewasiatkan dengan kalimat tauhid terhadap keturunan Ibrahim, begitu juga Yakub. Maka mereka berwasiat, ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian itu agama, yaitu agama tauhid, fala tamutunna illa antum muslimun, maka kalian jangan sekali-sekali meninggal kecuali kalian itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, meluk Islam, bertauhid. Masailu al-wasiyatu biluzumil islami hattal mauti. Wasiat untuk berpegang teguh di atas Islam sampai meninggal. Yang kedua, tadakkaru yatadakkaru tadakkuran, tadakkuru ni'matil islami wat tauhidi, disebutkan penyebutan nikmat Islam dan tauhid, bahwa tauhid ini adalah nikmat yang besar.
Yang ketiga, fadlul islami la yanaluhul abdu illa idza amila bil islami thumma mata alaihi. Keutamaan Islam itu tidak diperoleh oleh hamba kecuali dia itu beramal dengan keislaman kemudian meninggal dalam keislaman. Jadi kalau dia meninggalnya dalam keadaan kafir, dia tidak memperoleh nikmat itu. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad supaya apa? Ittabi millata Ibrahim hanifa. Supaya kamu itu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, meninggalkan kesyirikan, condong terhadap tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu bagian dari orang musyrik. Masailu al-amru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatihi an yastaqimu ala millat Ibrahim. Perintah Allah terhadap Nabi Muhammad dan umatnya untuk beristiqomah di atas agama Nabi Ibrahim. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna likulli wal illa likulli nabiyyin walatan minan nabiyyin wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki wali-wali dari kalangan para nabi, ada penolong dari para nabi. Wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Dan aku juga memiliki wali, kata Nabi, di antara mereka adalah bapakku. Jadi nabinya Nabi Ibrahim banyak, Nabi Muhammad walinya banyak, tapi di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Wa khalilu rabbi. Bapaknya, yaitu ada bapaknya Nabi Muhammad, karena itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan beliau adalah Khalilur Rabbi, kekasih Allah Rabbu. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membacakan ayat, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Sesungguhnya yang paling berhak dari manusia terhadap Nabi Ibrahim itu sungguh adalah orang yang mengikuti Ibrahim. Pengikut Ibrahim itu lebih berhak terhadap Ibrahim. Wa hadan nabiyyu, dan juga yang berhak itulah Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Karena kita ini orang beriman dan Nabi Muhammad itu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, maka kita lebih berhak terhadap Ibrahim dibanding siapa? Dibanding Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, bukan. Wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya dan Allah itu adalah walinya orang-orang beriman. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nomor 2394, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad 1/930, dan selainnya dengan sanad yang sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Apa syarat sahih Bukhari dan Muslim? Itu wajibnya liqa kalau Bukhari itu. Kalau Muslim itu imkanul liqa, memungkinkan untuk berjumpa. Masanya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu aula bi Ibrahim li atba'ihim. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti atau terjadinya Nabi Muhammad atau jadinya Nabi Muhammad dan orang-orang beriman itu, dia itu yang lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim. Li'atba'ihim millatahu wastiqamatihim 'alaiha, karena Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu orang beriman itu mengikuti millatahu, agamanya Nabi Ibrahim, wastiqamatihim 'alaiha, dan mereka beristiqomah di atas agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, ar-radu wal yahudi wan nasara, ini ada bantahan terhadap
Yahudi dan Nasara alladzina za'amu ala din Ibrahim alaihi salam, yang mereka itu menyangka di atas agama Nabi Ibrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah sesungguhnya dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap jisim-jisim kalian, jadi fisik jasmani, wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat terhadap harta-harta kalian, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah itu akan melihat terhadap hati-hati kalian dan amal kalian. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 25 dan 64. Masailah mahalun nadharillahi azza wa jalla wa huwa qalbul abdi wa amaluhu. Tempat Allah itu memandang terhadap hamba itu adalah yang dipandang oleh Allah itu hatinya dan amalnya. Yang kedua, laisat al-ibratu bil madhahiri. Yang jadi ukuran itu bukan yang zahir, oh ini pandangan jasmaninya, oh bukan, yang dia itu tuh hatinya, itu amalnya yang batin. Ketiga, ahammiyatul i'tina'i bi a'malil qulubi. Pentingnya kita itu memberikan perhatian terhadap amalan hati, yaitu keimanan, amal hati, keikhlasan. Walahuma, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum alal haudi, saya itu mendahului kalian di atas telaga, wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, dan akan ditampakkan kepada kami itu, diangkat kepada kami itu orang-orang min ummati, dari umatku, hatta idza ahwaitu liunawi lahum uhtuli juduni. Maka ketika Nabi itu turun mau menyambut mereka, menjamu mereka itu, uhtuli juduni, maka mereka itu dipisahkan dariku, diusir dariku. Faqulu, maka saya berkata, ya Rabbi, ay Rabbi ashabi, wahai Rabb, ini adalah sahabatku. Fayuqulu, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat setelah kamu, apa kebidahan yang mereka buat. Ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari 6575, 6576, 7049 dan Muslim 2297. Maka masailu bayanu su'i akibatil bidai wal inhirafi wa taghyiri fid dinillah. Penjelasan tentang jeleknya akibat kebid'ahan, bid'ah atau bid'ah enggak masalah. Bid'ah atau kebid'ahan, wal inhirafi, dan perubahan, wa taghyiri, dan perubahan di dalam agama. Jadi bid'ah itu jelek. Yang kedua, al-hathu ala tamassuki bid-dini sahih wa thabati alaihi hatta al-mauti. Anjuran untuk berpegang teguh di atas agama yang sahih dan berpegang teguh atas agama yang sahih sampai meninggal. Yang ketiga, itsbatul haudi, penetapan ada yang telaga Nabi. Yang keempat, at-ta'ammulu fi sifati man yudadu anil haudi. Ta'ammulu, memperhatikan tentang sifat orang yang diusir dari haud, yaitu orang yang berbuat bid'ah. Yang keempat, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waditu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, aku sangat ingin melihat saudara-saudara kita.
Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Saya itu sangat ingin melihat saudara-saudara kita. Qalu, maka sahabat bersabda, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami inilah saudara kamu Muhammad ya Rasulullah? Qala antum ashabi. Rasulullah bersabda, kalian itu sahabatku. Wa ikhwani humul ladina lam ya'tu ba'du. Ikhwani, saudaraku, ada orang-orang yang belum datang. Lam ya'tu ba'du. Yang belum datang dari kalangan umat, dari kalangan kalian. Qalu, maka berkata, kaifa tarifu ma lam ya'ti ba'du min ummati. Bagaimana kamu mengetahui orang yang belum datang dari setelah kita itu, setelah sahabat itu, setelah kami, setelah itu, ba'du, setelah kita ini, setelah kurun kita, min ummatik, dari umatmu. Qala, maka Rasulullah bersabda, ara'aytum law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina dhahrani khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan, bagaimana menurut kamu bila mana ada seorang laki-laki yang dia itu memiliki khailun, unta atau kuda, gurun muhajjalatun baina dhahrani, yang kepala dan kaki kuda itu bertanda putih, baina dhahrani khailin duhmin buhmin, yang berada di kalangan kuda-kuda yang warna hitam kelam. Jadi kalau bagaimana menurut kamu kalau ada kuda putih, kamu tuh punya kuda putih, tapi itu ada dengan kuda di antara kuda-kuda yang hitam yang banyak. Menurut kamu bisa mengenali enggak? Ala ya'rifu khailahu, apakah dia bisa mengenal kudanya? Qalu bala, mereka berkata, tentu saja Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu'i wa nafaratuhum alal haudi. Maka sesungguhnya mereka umat Rasulullah itu, kita ini yang disebut ikhwani, sahabat saudaranya Rasulullah, ya'tuna gurran muhajjalina, mereka akan datang dalam keadaan gurran muhajjalina, dalam keadaan wajah serta kedua tangan dan kaki mereka itu bercahaya putih. Minal wudu'i, disebabkan oleh wudu. Jadi kita itu nanti ada bercahayanya. Wa nafaratuhum alal haudi, dan saya itu mendahului mereka di atas atau terhadap telaga. Jadi Nabi sudah ada di telaga. Ala la yudadanna rijalun yawmal qiyamati an haudi kama yudadul ba'irud dhalu. Ingatlah, akan ada laki-laki, sekelompok laki-laki itu yang diusir yaumal qiyamati, di hari kiamat itu, nil haudi, dari telaga Nabi, kama yudadul ba'irud dhul, sebagaimana unta yang tersesat itu diusir. Unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka faqulu suhqan suhqan. Maka saya memanggil mereka, ala halumma, kemarilah kalian. Fayuqalu, maka dikatakan, innahum qad badalu ba'daka, sesungguhnya mereka itu telah mengubah agama, mengganti agama, badalu, mengganti agama setelah kalian. Jadi mengubahnya, diganti sama. Faqulu, maka saya berkata, suhqan suhqan, jauhlah kamu, menjauhlah. Masailu fadilatul istiqamati alal islami wastihqaqu ukhwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diniyati wastihqaqu ukhwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diniyati, keutamaan istiqomah di atas Islam dan keberhakan persaudaraan Rasulullah secara agama. Yang kedua, fadlus sahabati radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat, dibedakan antara sahabat dan orang-orang setelahnya. Ketiga, fadlu hadhil ummah, keutamaan umat. Jadi umat ini nanti akan bercahaya
sehingga dikenali di hari kiamat. Bekas wudunya itu jadi bercahaya. Yang keempat, su'u akibatil ihdasi fid din, buruknya akibat berbuat bid'ah di dalam agama, yang nanti akan diusir salah satunya dari telaga Nabi. Yang keempat, begitu buruknya akibat berbuat bid'ah di dalam agama. Walil Bukhari, dan dari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Panjang ya. Bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza arabtuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Ketika bainama ana qa'imun, ketika aku sedang berdiri, idza zumratun, tiba-tiba muncul seseorang yang hatta idza arabtuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum, tiba-tiba datang kelompok yang saya kenal. Tapi kemudian ada seorang lelaki yang memisahkan antara saya dan mereka. Faqala, maka laki-laki itu berkata, halumma, kemari, sikut saya. Faqultu, maka saya bertanya, aina, kemana? Qala ilallah ilan nari wallah, kepada neraka demi Allah. Itu laki-laki itu malaikat begitu, itu mengajak kepada neraka orang yang diajak. Orang Nabi itu kenal, diajak ke neraka. Qultu wa ma sya'nuhum, maka saya bertanya, apa keadaan mereka? Kenapa begitulah? Ada apa dengan mereka? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Dia menjawab, malaikat ini, mereka telah murtad sepeninggalmu, berjalan mundur ke belakang mereka. Summa idza zumratun fadakara mislahu. Kemudian datang lagi kelompok lain, disebutkan seperti kelompok sebelumnya. Qala, beliau berkata, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Dan aku tidak melihat ada yang antara mereka yang selamat dari pengusiran kecuali seperti unta tanpa pengembala. Jadi unta itu kalau tanpa pengembala itu kan berarti kadang lanjah lah dalam bahasa Sunda gitu. Diusir. La yunalu fadlal islami man badala wa ghayyara. La yanalu fadlal islami man badala wa ghayyara. Orang yang melakukan perubahan, penggantian dan perubahan terhadap Islam, dia tidak mendapatkan keutamaan Islam. Yang ketiga, ma'rifatu nawaqidil islami wa tajannubuha. Pentingnya mengetahui hal-hal yang membatalkan Islam dan menjauhi hal-hal yang membatalkan Islam. Walahuma, dan dari Bukhari dan Muslim, fi hadis Ibni Abbasin, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faqulu, maka saya berkata, kama qala al-Abdus Salih, sebagaimana ucapannya Abdus Salih, yaitu Nabi Isa. Apa ucapannya? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Saya tidak berkata kepada mereka itu kecuali apa yang engkau perintahkan untuk saya ucapkan, yaitu apa ucapannya? An ibudullaha rabbi, supaya kalian itu beribadah kepada Allah Rabbku, wa rabbakum, dan Rabb kalian. Kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan adalah saya itu dulu menjadi saksi mereka ketika saya hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau telah mengangkat saya ke langit, kata Nabi Isa, dalam keadaan hidup Nabi Isa diangkat, kunta antar raqiba alaihim, sungguh
engkau itu adalah pengawas terhadap mereka, menyaksikan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau itu atas segala sesuatu itu menyaksikan. Makanya Nabi Isa itu mengatakan kepada Allah, saya tidak berkata kepada Bani Israel itu yang jadi pengikut yang mengaku Nasrani itu, kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan saya menjadi saksi atas mereka. Tapi ketika Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa tidak memperhatikan mereka, maka Allah mengawasi mereka. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Masail ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 3349, 3447, 4625, 4626 dan Muslim 2860. Masail bara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhditsina wal mubaddilina. Nabi Muhammad SAW berlepas diri terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah dan orang-orang yang mengganti agama. Begitu ucapannya. Kata Nabi, saya akan katakan begitu nanti sama dengan ucapan Nabi kepada Allah. Yang saya katakan begini, saya perintahkan kalian begini. Tapi ketika Nabi setelah meninggal itu Allah yang mengawasi mereka. Yang kedua, al-istislamu li hukmillahi, berserah diri terhadap hukum Allah. Walahuma, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim anhu dari Nabi SAW marfu'an secara marfu, maksudnya diangkat, berarti ini marfu. Berarti dianggap bersambung ke Nabi. Ma min mauludin yuladu alal fitrati, tidaklah ma min mauludin yuladu illa al fitrati, tidaklah dari seorang yang dilahirkan itu, tidak ada seorang anak yang dilahirkan itu kecuali dia itu dilahirkan di atas agama Islam, fitrah. Fa bawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, majsanihi, atau menjadikan Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a, hal tuhissuna fiha min jad'a'a, sebagaimana tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a, binatang ternak, sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak dalam keadaan sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah kamu melihatnya cacat? Kalau ada binatang ternak itu melahirkan binatang ternak yang sempurna, apakah kamu lihat cacat? Tidak. Hatta takunu antum tajda'una, sampai kalian membuatnya cacat. Misalkan dicacatkannya itu oleh manusia. Dulunya ya sempurna. Begitulah lahir bayi itu, ketika lahir itu dalam keadaan Islam, disesatkannya oleh orang tua atau lingkungannya. Thumma qara'a Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, fitratallahi allati fataran nasa alaihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah, ini adalah fitrahnya Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Artinya manusia itu ketika diciptakan itu di atas Islam, lahir itu dalam Islam, itu fitrahnya. Muttafaqun alaihi. Masailu annasu yuladuna lil fitrati, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu dalam agama Islam. Yang kedua, al ihdatsu wat tabdilu yahruju bihi al-abda anil fitrati, berbuat bid'ah dan tabdil, mengganti agama itu mengeluarkan dengan ihdas dan tabdil itu terhadap hamba dari fitrah. Yang ketiga, muwafaqatul islami lil fitrati, Islam itu bersesuaian dengan fitrah. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, annahu qala, Hudzaifah berkata, kanan nasu
Jadi yang riwayat yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 1358, 1359, 1385, 4775, 6599 dan Muslim 2657. Sekarang an Hudzaifah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma annahum qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Adalah manusia itu bertanya kepada Rasulullah itu tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu anis syarri makhafata ayyudrikani. Saya itu bertanya kepada Rasulullah itu tentang keburukan karena takut keburukan itu menjumpai saya. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami dulu itu ada dalam kejahilian dan keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khairi. Maka Allah mendatangkan kepada kami itu dengan kebaikan ini, kebaikan Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am. Maka Rasulullah bersabda, benar. Qultu, dan saya berkata lagi, kata Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin. Maka setelah keburukan itu akan ada kebaikan. Qala na'am wa fihi dakhanun. Benar. Hanya saja masih ada asap-asapnya. Qultu wa ma dakhanuhu. Saya berkata, apa dakhonnya, asap-asapnya itu? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ada sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Kita beragama di kita itu banyak tuh berbuat. Ini bukan sunnah Rasulullah, itu adalah dakhon. Kayak asap-asapnya. Ada suatu kaum dia mengambil sunnah bukan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi. Mereka juga memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifuna minhum ma tunkiru. Kamu kenali kebaikan, ada yang baik dan ada yang kamu ingkari. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarri. Maka saya berkata, apakah setelah kebaikan tersebut masih ada keburukan lagi? Qala na'am fitnatun amya wa du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Benar. Setelah kebaikan walaupun ada dahon-dahonnya itu masih ada dianggap baik, tapi setelah itu dianggap buruk, yaitu ada fitnah. Fitnatu amya. Ada fitnah yang membutakan. Wa du'atun ala abwabi jahannam. Ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Maka barang siapa yang mengikuti ajakan mereka itu, maka mereka akan melemparkannya ke neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah sibhum lana. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, berikan sifati kepada kami. Mereka itu siapa tuh yang disebut du'atun ila abwabi jahannam? Dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Qala, maka Rasulullah bersabda, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah satu kaum kulitnya sama dengan kulit kita. Ya, sama nih kulitnya kita umat Islam atau kulit bangsa Arab kan begitu. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berkata juga dengan lisan-lisan kita, kadang berbicara bahasa Arab begitu. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ta'muruni in adraktu dzalik. Apa yang kau perintahkan bila mana saya menemui mereka? Qala, maka Rasulullah bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu harus komitmen di atas jamaah kaum muslimin wa imamahum dan pemimpin mereka. Kita jangan mufaraqah dari pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai kita memberontak pada pemimpin. Dan sepakat di atas jamaah. Sepakatan umat Islam. Kesepakatan itu. Qultu fa in lam yakum lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, tidak ada pemimpin dan tidak ada jamaah? Qala fatazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dzalika akhrajahu. Kamu tinggalkan seluruh firqah tersebut semuanya, walaupun kamu harus menggigit terhadap batang pohon sampai kamu maut,
sampai kamu mati dan kamu di atas itu. Kamu komitmen di atas jamaah. Jamaah itu artinya satu, kamu berpegang teguh di atas agama Nabi Muhammad dan para sahabat. Kedua, jamaah itu kamu berpegang teguh di atas komitmen terhadap pemimpin kaum muslimin. Kamu jangan memberontak terhadap mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3606, 3607, 7087, 84 dan Muslim nomor 1847. Wazada Muslimun thumma zamada. Tapi Imam Muslim menambahkan thumma mada. Kemudian apa setelah itu? Thumma yakhruju dajjalu ma huwa nahrun wa narun. Tambahan dari riwayat Imam Muslim, kemudian keluarlah Dajjal, bersama dia itu ada nahrun wa narun, ada sungai dan ada api. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu. Barang siapa yang kena di dalam apinya Dajjal itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya dari Dajjal, wa hutta anhu wizruhu. Sebentar. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu. Sekarang, barang siapa yang kena di dalam apinya Dajjal, kalau api Dajjal berarti neraka Dajjal, maka dia artinya dia akan dapat pahala karena nerakanya Dajjal itu artinya sebenarnya surga. Wajaba ajruhu, maka wajib dia mendapat pahala dia dari Allah. Wa hutta anhu wizru, dosanya diampun. Karena kalau dia memilih neraka Dajjal, berarti dia itu mengingkari Dajjal. Karena kalau misalkan dia masuk ke neraka, berarti dia mengingkari Dajjal. Waman waqa'a fi nahrihi, kalau dia masuk ke dalam sungainya Dajjal, itu surganya Dajjal, berarti itu neraka. Wajaba wizruhu wa hutta ajruhu, maka dia akan mendapatkan dosa, berarti iman ke Dajjal, mengikuti Dajjal, dan dia dihapus dosa, hapus pahalanya. Qultu tsumma mada, kemudian setelah itu apa? Qala hiya qiyamusah, setelah itu baru kiamat. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal. Tambahan riwayat ini katanya tidaklah disebutkan oleh penulis Al-Jami Al-Kabir dan Kanzul Ummal bahwa diriwayatkan oleh Muslim. Yang benar adalah ini diriwayatkan oleh Ahmad. Tambahannya itu bukan oleh Muslim katanya, kata guru kami. Dan Abu Dawud nomor 4244 dan dihasankan oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 1791. Masail ikhbaruhu li hudutsit tabdili wa taghyiri. Ada pengabaran tentang adanya perubahan-perubahan dalam agama itu dan tagyir, perubahan, penggantian dan perubahan. Yang kedua, minil istiqamati wa sabati luzumu jamaatil muslimina wa imamihim. Dari istiqomah, min al istiqomati, jadi dibaca aja minil kita gitu enggak. Minil istiqamati wa sabati, dari bentuk istiqomah dan keteguhan itu. Ini saya baca begitu. Ada luzumu jamaatil muslimina wa imamihim, komitmen di atas jamaah kaum muslimin dan imam. Yang ketiga, al-hadru minal fitani, kita harus diperingatkan tentang adanya fitnah. Yang keempat, tamyizul haqqi minal batil, dibedakan antara hak dan batil. Yang kelima, at-tahdiru min du'atin ala abwabi jahannam, peringatan terhadap doa-doa dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Yang keenam, as-sabatu 'alal Islam wa sunnati hatal mauti, perlunya berpegang teguh terhadap Islam dan sunnah sampai maut. Yang ketujuh, al-hadru min fitnatid dajjal, peringatan terhadap fitnah dajjal. Wa qala Abul Aliyah, dan Abul Aliyah berkata, ta'allamul islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhibu anhu atau fala targhabu anhu. Abul Aliyah berkata, hendaklah kalian itu belajar Islam. Kalau kamu sudah mempelajari Islam, maka kamu jangan membencinya. Wa alaikum bis-siratil mustaqimi, dan kewajiban atas kalian itu berpegang teguh di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fa innahul Islam, karena sesungguhnya siratal mustaqim itu Islam.
Fala wala taharrafu anis sirati yaminan wala shimalan, janganlah kalian berparing dari sirat yang lurus itu ke kanan atau ke kiri, jalan yang ke kanan yang kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum, wajib kalian itu berpegang teguh di atas sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ayyakum wa hadil ahwa, hati-hati kalian dengan pendapat-pendapat ini, hawa nafsu ini. Intah, selesai ucapan Abul Aliyah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Wadhah dalam Al-Bida nomor 81. Muhakkik Al-Bida menyebutkan bahwa ucapan Abul Aliyah di atas juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, Ibnu Nas dalam As-Sunnah, Al-Ajurri dalam Asy-Syariah, Al-Laqi dalam Syarhul Usul I'tiqad, Ibnu Battah dalam Ibanah, dan Al-Harawi dalam Damul Kalam nomor 815. Ta'ammala kalam Abil Aliyah, perhatikan ucapannya Abul Aliyah rahimahullah. Hada ma ajal Hada ma ajallahu wa'rib zamanahu alladhi yahdhiru fihi minal ahwa'i allati man intabaha faqad raghiba anil Islam. Betapa agung ucapan tersebut. Wa'rib zamanahu, ketahuilah zamannya Abul Aliyah alladhi yahdhiru fihi minal ahwa, yang beliau itu memperingatkan dari hawa itu, allati manittabaha faqad raghiba anil Islam, bahwa barang siapa yang mengikuti hawa nafsu maka dia telah berpaling dari Islam. Abul Aliyah itu siapa? Ulama salaf itu. Abul Aliyah itu mungkin tabi'in kali ya. Jadi ulama terdahulu zaman beliau itu belum banyak bid'ah itu. Zaman sekarang gimana? Maka telah berpaling dari Islam. Kalau orang mengikuti hawa nafsi, maka dia telah membenci Islam. Wa tafsirul islami bisunnati, perhatikan juga bahwa beliau mentafsirkan Islam dengan sunnah. Wa khafuhu ala a'lamit tabi'ina wa ulama'ihi minal khuruji anis sunnati wal kitabi. Dan kekhawatiran beliau terhadap tokoh-tokoh dari ulama dari kalangan tabi'in perihal keluar dari sunnah dan kitab. Ini beliau Abul Aliyah itu kalangan tabi'in. Yatabayyana laka mana qawlihi ta'ala id qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Maka akan tampak makna firman Allah Ta'ala ketika Allah berfirman id qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, saya berserah diri kepada Allah Rabbil alamin. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti tampak juga jelas makna ayat Allah Ta'ala, wassa biha Ibrahim, dan Ibrahim telah mewasiatkan biha dengan kalimat-kalimat tauhid, banihi kepada keturunannya, wa Yaqub, begitu juga Yaqub ya baninya, mereka berkata wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, sesungguhnya Allah telah memilih kalian di atas agama, maka janganlah kalian itu mati kecuali kalian ada dalam keadaan Islam. Maqauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim ila ma safiha nafsah, dan siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Wasbau hadhil usulil kibari allati hiya aslul usuli, dan yang semisal dengan usul-usul ini yang besar ini,
yang itu adalah pokok dari pokok-pokok agama. Wan nasu anha fi ghaflatin, tapi manusia itu lalai. Wa bima'rifatihi yatabayyanu ma'anil ahaditsi fi hadzal babi wa amsalihha. Dan dengan mengenalnya maka tampaklah jelas makna hadis di dalam bab ini dan semisalnya. Wa mal insanul ladzi yakruha wasbahaha. Sebentar. Wa bima'rifatihi yatabayyanu ma'anil ahaditsi fi hadzal bab. Bagi wa mal insanu, ini kan guru kami berikan ini tapi kayaknya enggak pas ini. Maka pemirsa, alladzi yakruha wasbaha wa huwa aminun mutmainun annaha la tanaluhu wa yadunnu fi qaumin kanu fabanu aminun makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Adapun manusia yang membacanya dan yang semisal itu ucapan ini, ucapan Abul Aliyah, maka dia itu merasa aman, tentram bahwa itu sesungguhnya la tanaluhu, tidak akan mencapainya. Maka mereka tidak akan terserang gitu, Mas. Dan mereka menyangka bahwa di dalam satu kaum kanu fabanu, jadi mereka itu menyangka bahwa nas itu ada di dalam satu kaum yang lain, maksudnya kanu, bukan mereka, fabanu. Maka jadilah mereka itu merasa aminun makrallahi, menjadi orang yang merasa aman dari makar Allah. Padahal Allah berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang yang rugi. Masailu panjang ya. Al-maqsudu min adillati hadzal babi huwa ma tadammanahu tafsiru qouli Abil Aliyah. Dimaksud dengan pendalilan dari bab ini adalah apa yang tergantung dari tafsirnya ucapan Abul Aliyah. Kedua, ahammiyatu ta'ammuli ma'anil adillati fi hadzal bab, pentingnya memperhatikan makna dari pendalilan dalam bab ini. Yang ketiga, adamul amni min makrillah, ketidakadanya merasa aman dari makar Allah. Kita jangan merasa aman dari makar Allah. Wa an Abi Man ibn Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menggaris untuk kami itu khatton, ada satu garis, qala, kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilullahi, ini adalah jalan Allah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Rasulullah menggaris garis yang banyak itu ke kanan dan ke kirinya. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, di atas jalan-jalan ini yang ke kiri dan ke kanan itu ada syaitannya yang mengajak kepada jalan itu. Wa qara, kemudian Rasulullah membaca ayat wa nahada sirati mustaqima fattabi'u, ini adalah jalan Islam, ini jalan yang lurus, inilah jalanku, kata Allah, itu jalan yang lurus, jalan saya ini adalah ada sirati, jalan saya mustaqim fattabi'u, kamu harus mengikuti jalan ini, Islam. Wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan ini ke kiri ke kanan itu. Ini jalan-jalan bidah ini. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalau kamu mengikuti jalan ini, kamu akan berpisah dari jalan Allah, dari Islam ini. Kamu akan meninggalkan jalan itu, akan keluar dari jalan gitu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, wasiat itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kalian berpegang terus di atas jalan itu, terus di atas Islam, kalian bertakwa. Tapi kalau kamu mengikuti jalan-jalan lain, kamu keluar dari ketakwaan, begitu. Rawahu Ahmad wa Nasai, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai. Masail
Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya nomor 244, At-Tabari dalam tafsirnya 888, Muhammad bin Nasir Al-Marwazi dalam As-Sunnah nomor 11, Sa'id bin Mansur dalam kitab tafsirnya 5-113 nomor 935, Ahmad 1-435, Ad-Darimi 1-788 nomor 202, An-Nasai dalam Al-Masa Al-Kubro 5-94 nomor 8364 dan 6-343 nomor 11174. Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al-Ihsan 1-180-81 nomor 6 dan 7. Al-Hakim dalam Mustadraknya 2-348 dan lain-lain. Ini di sanad dari takliknya guru kami Al-Ustaz Zulkarnain. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Mukbil dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fil sahihain. Ini disahihkan oleh kakek guru kami Syekh Mukbil pula. Masailu sabilullahi huwal Islam. Jalan Allah itu adalah Islam. Yang kedua, al-hathu ala tsabati wa istiqomati. Mungkin itu. Ini kalau enggak ada titiknya. Ini peringatan atau maksudnya anjuran untuk atau berteguh dan istiqomah. Yang ketiga, al-hadru min turuqid dhalalah, peringatan dari jalan-jalan sesat itu yaitu bid'ah. Yang keempat, hirsu syaitani ala ghawayatil insani. Syaitan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia. Kalimat tahqiqu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahqiqu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watarku mu'aradatihi. Ya, kita harus mentahqiq apa yang datang oleh Nabi itu sunnah, dan kita meninggalkan apa yang berpaling, yang membuat berpaling dari sunnah, kebalikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.